Yo, what's up? Oke. Hari ini gue mau unboxing kit dari resin ya. Udah debuan, udah lama. Jadi kit ini gue barter dari Wanda. Ini sebenarnya adalah resin kit pertama gue. Dulu gue pernah beli resin kit apa ya namanya, Destiny Metal Build gitu, tapi ya barang itu belum sempat datang di gue, udah kejual duluan. Fine. Jadi inilah resin pertama gue dapat dari Wanda. Kalau dari packagingnya ya kita lihat ya, nih jadul banget, bahkan ini foto yang ditempel. Bener-bener sesuatu yang wah ya jadinya. Oke, kita buka. Oke, dusnya ya. Ini manualnya. Jadi kalau kata Wanda, ini adalah hasil request yang di request lagi. Kok nggak tahu ini gimana maksudnya, pokoknya intinya ya ini resin kit lah. Jadi ini Request Studio since 1987. Gila loh. Wah, ini part yang kita dapat. Benar-benar terasa ya, sesuatu yang bukan pabrikannya. Terus ada aroma-aroma khas kertas gitu yang gue gak gini. Terus ini, oh ini manual book. Oke. Wow, kelihatan gak sih tuh, gimana manualnya di sini. Bener-bener mantap ya. Nanti kalau kita lihat dari manual ini, kit ini tidak memiliki banyak artikulasi seperti ini yang bakal dilem. Jadi resin kit yang jadul banget, yang kalau udah dipasang ya udah gitu aja. Dan sekarang setelah gue banyak request, gue juga lumayan tertarik ya. Oke. Ini nih water slide decal. Well, gue nggak tahu ini kit tahun berapa ya, cuman kalau dari kualitasnya sekarang ini ya lumayan, tapi tidak terlalu bagus, bahkan untuk dibandingkan dengan decal third party lokal kayak Otakiri gitu. Otakiri sedikit lebih tajam dari ini gede tapi agak gimana istilahnya, buyar gitu, tidak terlalu tajam. Ya mungkin ya karena seperti Wanda bilang ini kit request yang di request lagi, jadi ini udah turunannya lagi. Well, gue nggak tahu ini bakal kepake atau enggak nanti. Kalau mungkin ada duit, mungkin bisa mesen ke Otakiri untuk double set ini. Ini juga kayaknya udah mulai rusak ya, nggak tahu mungkin karena lembab atau gimana. Padahal ini masih seal atau mungkin ketekan. Ini menu utamanya tuh, kayak gorengan bro, biru, kuning, hitam. Wah, ini dark cream. Di sini part warna hitam, merah, dan kuning. Well, dengan keadaan gue yang sekarang, sejujurnya gue terkejut ya melihat ini. Karena gue tidak membayangkan ternyata resin kit itu seperti ini pada zamannya ya. Ya karena buat gue zaman dulu resin kit itu sesuatu yang mahal, terus
selain mahal juga harus memiliki skill tinggi. Jadi sekarang gue paham kenapa hal tersebut diperlukan. Di sini juga banyak karena partnya cuma dibungkus dalam plastik seperti ini dan bertumpuk, mungkin bakal ada part yang pecah. Doain sih, doa sebenarnya enggak, cuman kalau ngeliat dari ini ada keremasan ini ya, itu tidak menutup kemungkinan apa yang terjadi. Terus buka nggak nih? Buka aja deh. Buka, gue siapin kotak dulu. Kenapa? Karena gue nggak pengen ini hilang. Ini kit pertama gue. Kalau bisa jangan sampai ada part yang hilang, oke? Kita singkirin dulu. Ini gue cuman bakal unbox, buka, dan mungkin sedikit prepare ya. Karena memang kit seperti ini butuh waktu berbulan-bulan, mungkin tahunan untuk selesai. Untuk orang kayak gue, bahkan mungkin juga mangkrak ya, karena selain pengerjaannya yang luar biasa, keadaan gue sekarang juga udah mulai susah untuk menyelesaikan sebuah kit. Bahkan kalau orang tahu, meja gue sekarang ini udah tidak disetting untuk merakit model lagi, udah gue khususkan untuk recasting. Oke, kita buka yang biru dulu ya. Ini birunya keren sekali warnanya ya. Oke, ini saya lihat warna birunya. Wow, birunya biru Miku. BTW sorry kalau misalnya saya nggak bahas, tidak membalas komen kalian karena kamera ini ada di atas kepala. Jadi saya nggak bisa ngeliat apa yang tertulis di situ. Saya akan fokus di sini aja. Mungkin nanti akan saya balas. Jadi mohon maaf. Bisa lihat detailnya di sini. Oke. Detail dengan panel lainnya yang lumayan halus ya, mungkin sekitar ini mungkin 0,1. Partnya tipis dan ini spruenya segede gaban ya. Wow. Berarti kalau misalkan sekarang castingnya mereka pakai mold yang model gini, dicor dari atas. Sebenarnya cara ini lumayan menghemat ya, kalau bisa dibilang menghemat resin. Kalau saya kan pakai teknik undergate, jadi resinnya itu turun dari bawah ke atas, tapi mereka ini pakai resin jenis tertentu yang sangat cair, sehingga dan juga alat-alat yang mendukung ya, seperti pressure chamber. Jadi ketika resin dituang, mereka press, jadi tidak banyak tercipta bubble, micro bubble. Jadi resinnya hanya masuk dari sini dan keluarnya udara juga keluar dari tempat yang sama. Overall buat saya part ini bagus ya, walaupun gate gede sekali ini, hampir ini setengah lebih dari ballpoint. Ini harus dipotong dan dirapiin benar-benar. Mengganggu. Oke, ini part mungkin bahu ya kalau dari bentuknya. Wow, ada detail di sini kalau bisa dilihat. Nah, di sini detail ini mungkin harus di scribing ulang nanti karena halus sekali ya. Sama. Jadi kalau dugaan saya mereka ini casting, ini contoh pasnya. Ini mereka casting seperti ini. Satu part ditumpuk banyak, terus resinnya dituang dari atas. Kalau saya sendiri kan resinnya dari bawah ya, yang dari gate mereka dari atas, top gate gini. Kalau ini jenis resin. Semoga suatu hari saya bisa bikin recast atau casting seperti ini ya, karena bagus sekali ini. Wah, ini partnya juga sangat, apa ya istilahnya kalau sekarang, tajam. Tepian part itu tajam.
Mungkin kalau sekarang istilah Om Ronald itu harus dicempering sedikit, ini dicemper, jadi menciptakan efek 3D. Kalau minjem istilahnya Theo itu deep of design itu ya, jadi tidak betul-betul model 2D karena ini sangat tajam sekali, crispy. Nah, saya nggak berani nekuk-nekuk ini karena ini resin. Keren ya. Ini yang tadi. Gate-nya besar sekali. Kalau saya pribadi, ini saya mulai menemukan sesuatu yang disebut ini di bagian ini, dalam sini dia sangat tipis sekali. Ini membuat merakit resin itu sangat tricky. Ini juga ada sedikit somplak, makanya ini juga bending, tapi tipis sekali. Saya bingung ini, mungkin saya nggak tahu bakal pakai kit ini, pakai part ini atau enggak, karena ini bending dia, terus tipis sekali, jadi tidak mungkin diamplas. Apakah nanti akan dibuat dengan flaplet atau bagaimana? Ini bagian perutnya. Well, gimana sih mereka bikinnya, itu saya penasaran sekali. Jadi kit ini benar-benar merepresentasikan resin kit yang image resin kit yang dulu saya pernah dengar, bahwa kamu harus punya basic modeling skill yang cukup, waktu yang tidak sedikit, dan segala macamnya. Karena memang resin kit itu yang dulu ya seperti inilah kan keadaannya ya. Mungkin kalau resin kit sekarang udah lebih baik ya, lebih mudah dengan perkembangan teknologi dan segala macamnya. Well, kalau ini saya sering juga bikin yang seperti ini, maksudnya posisi gate-nya ya. Well, all ini detail dalamnya keren sekali tuh, bahkan sampai di dalam ini. Kalau misalkan kamu orangnya rajin painting, bagian ini bakal bisa di explore sekali. Ngomong-ngomong, ini adalah kit double zeta, ini bagian chestnya. Studio B akan marah melihat ini ya, panelannya tidak rata. Ini juga kayaknya harus diamplas terus di scribing ulang. Wow, ini benar-benar PR ya, mantap sekali. Oke, part biru ini udah, ini kita buka part lain. Saya nggak tahu bisa nggak memvideokan ketika ngerakit ini, karena ini benar-benar sesuatu yang wah ya buat saya. Wah dalam artian ini benar-benar butuh waktu. Sekarang kita ke part krim. Krim. Buat yang nggak tahu, pada zamannya image resin kits itu selalu berwarna krim seperti ini. Warna krim itu, keren sekali detailnya ini, sangat detail ya. Walaupun ini kalau zaman sekarang, kalau kayak Theo itu bakal ngamuk ngeliat ini kopong, ini harusnya bisa digini. Oke, tapi ini keren ya, benar-benar keren. Berarti melihat kit ini kayak kita jadi menyadari betapa jauhnya perkembangan dalam scale modeling di Indonesia sendiri atau bahkan dunia ya. Biasanya dulu melihat kit seperti ini udah wah sekali, tapi kalau zaman sekarang lihat kerjaan seperti Studio B, Theo, Andre,
untuk lokal itu seperti itu, atau yang lainnya itu benar-benar sudah jauh melampaui apa yang dulu kita bayangkan. Ini saya ngeliat kalau lihat dari cahaya ini ketahuan ada 2 bubble, tapi itu di dalam, no problem. Tuh. Ini loh. Ini tipis sekali ya Robi. Ini gimana? Ini baru ngelihatnya ini udah horor sendiri, belum dikerjain loh. Makanya kalian yang punya duit lebih tapi nggak punya waktu, terus kalian minta orang untuk ngerjain kit kalian, resin kit, dan kalian bilang mahal, saya bisa bilang wajar. Kenapa? Karena mereka tuh harus ngadepin yang kayak gini tiap hari, kayak Om Don, kayak siapapun itu ya, yang kayak gini-gini udah makanan mereka. Dan saya pribadi ngeliat ini serem loh. Oh, baru diomongin bubble udah segede ini. Tuh gimana nambel bubble kalau di belakangnya didetail kayak gini, Pak? Bayangkan saudara-saudara, bayangkan. Di sini bolong, mau ditambal, di sini detail. Jadi hargailah para commission worker itu, karena pekerjaan mereka itu tidak mudah. Dan juga hargai artis ini. Tuh, aduh, ini partnya ya Robi. Kalian tuh gak sih kayak kalau kalian nge-request itu ada part yang kayak kremesan doang, itu istilahnya resin yang merebes, nanti dia jadi seperti lapisan tisu. Tiba-tiba kalian ngeliat ada part yang tipis sekali ini. Ini kalau bahkan kalau digini ini udah remek ini. Bayangkan horornya. Makanya saya salut sama kalian-kalian yang berjuang tiap hari ini. Ada lubangnya tapi buntu, Bapak. Tuh buntu. Gimana mau dicolok, Bapak? Gimana harus dibor? Ini flat, Bapak. Keren loh. Bener-bener ya bener-bener kit ini tuh jadi bayangan sempurna saya dengan resin kit tuh. Tadinya saya tuh mau taruh di YouTube, live streaming di YouTube untuk pertama kali, tapi ternyata live streaming di YouTube itu harus pakai PC. Jadi akhirnya live streamingnya di Facebook ya. Wah, ini detailnya. Aduh, jackpot. Ada part yang somplak. Gak tahu nih berapa tahun gue bakal ngerjain ini nih. Jadi resin kit itu benar-benar apa ya istilahnya, sesuatu yang indah, tapi di baliknya itu ada mimpi buruk. Oke, kita buka part yang ke warna selanjutnya, itu dark gray ya. Ya mungkin saya cuma buka 3 ini karena kompartemennya cuma ada 3 ini. Saya belum beli kotak lagi. Dengan kotak yang satu itu masih isinya part dari apa ya, set lamp. Oke, kita buka yang ini. Warnanya cantik ya. Ini
tapi yang syuyum. Oh, ini ada satu Spro, ada 3 gate, tapi partnya cuma 1. Yang 2 kemana harus kita cari nanti. Tuh, partnya kecil-kecil sekali ya Rob. Ini jari. Wah, ini thruster menarik ini. Sekaligus ngeselin. Jadi thrusternya. Wah, ini benar-benar gambaran roket banget. Tapi ini tidak tercast dengan sempurna. Kalau andainya aja bagus, gue request lagi buat stok. Jadi request yang kena request. Wah, ini agak bagus nih, mungkin bakal gue request lagi nih. Bagus soalnya. Wah, ini frame. Aduh. Ini untuk frame. Wah, detailnya bagus ya. Ini yang versi lainnya, thrusternya ada pendorong lain. Jadi kalau Zaku SDCS aja gue bisa berapa bulan ini nggak jalan-jalan. Ini kit gue nggak tahu bakal berapa tahun. Well, karena hari ini gue cuman unboxing. Gue nggak yakin mau show gimana cara. Jujur gue udah mempersiapkan pen cutter. Gue sudah taruh beberapa ini untuk rencananya mau sedikit cutting dan snap fit ya, tapi apa yang di depan gue ini bukanlah sesuatu yang bisa dikerjain sambil direkam, dan itu yang gue rasain. Jadi ya mungkin nggak gue kerjain sekarang. Plus gue akan nempelin ini dulu sebagai penghormatan kepada seorang teman, Eka, yang udah ngasih stiker ketika beli kaos polos. Dia jualan kaos polos ukurannya macam-macam, dan gue pakai asli kaosnya nyaman, gue pakai ya. Gue gak pakai stiker ini. Shit. Gambarnya Barbados. Sap. Ini udah terverifikasi. Oke, sekian dulu dari gua untuk unboxing ini. Mungkin kita lanjut ke konten lain aja ya. Konten-konten yang sama tidak bergunanya. Apakah ada yang menonton? Entahlah. Karena saya juga nggak bisa ngeliat kalian nonton atau enggak di atas itu. Oke, kita balikin lagi kotak ini. Oke, thanks buat Wanda yang udah akhirnya mewujudkan impian gue untuk punya resin kit dan ngerjain resin kit. Karena buat gue resin kit itu adalah sebuah momok, dan apa yang gue bayangkan memang benar-benar dihadapkan ke gue sekarang melalui kit ini. Kit ini akan gue simpan dulu untuk jangka waktu yang entah sampai kapan. Atau mungkin nanti partnya gue masukin lagi terus gue seal lagi plastik. Kotaknya gue pakai, gue nggak tahu. Ini benar-benar gue kemarin udah sempet ngintip sebenarnya, tapi gue nggak terlalu merhatiin, dan sekarang gue benar-benar ngadepin anjing. Ini gue setengah bener-bener apa ya dihadapinnya. Lo harus ngerti. Yang pasti gue harus ngadepin nge-repair. Ada beberapa part yang harus di-repair. Gue harus
nge-replace, ada harus part yang harus di-replace, dan itu artinya gue harus scrap build dan pasti di-repaint. Wow, ini benar-benar sesuatu yang menantang banget ya pokoknya. Jadi buat kalian yang mau penasaran beli resin kit, ya mungkin saran gue persiapkanlah mental. Oke, pinggang. Jika Anda cukup gemuk, Anda tidak ingin bergerak dari meja dengan berdiri, hanya ingin menyampaikan tangan Anda ke tempat tersebut. Kalau bisa pakai kaki, pakai kaki. Kita ngapain sekarang ya? Oke. Aduh, apa ya? Soal resin cube, gue harus minta maaf, resin cube itu nggak jalan projectnya. Karena cetakannya fail, terus keterbatasan teknologi itu jadi penghalang di sini. Dimana gue bisa ngerjainnya nyaris tanpa bubble, tapi resikonya bikin satu cube itu bisa sampai semingguan. Karena gue harus ngomongin per layer, nggak boleh tebal. Dan itu bakal lama banget. Ini contohnya, gue nuang ini mungkin udah sekitar seminggu. Dan bayangin kalau gue satu hari cuma nuang setebal ini, dan target yang dicarinya setebal ini gitu, harus berapa lama? Kalau gue tuang langsung jadinya kayak kemarin, dia bubble-nya banyak banget, karena harusnya gue harus pakai pressure pot untuk menolong ngilangin bubble itu, tapi karena gue belum punya. Jadi bisa dibilang maaf yang udah kepo, udah penasaran, udah pengen punya, tapi proyeknya terpaksa gue tunda ya, daripada gue menambah rasa kecewa orang-orang terhadap gue. Ya, sorry. Untuk request, gue harus bilang beberapa proyek request bakal pending dulu. Bahannya baru dibeli, kemana udah gue screenshot. Gue beli bahan, gue beli 3 kg silikon RTV 52, dan ini adalah yang terakhir dan udah habis. Artinya gue kehabisan silikon. Beberapa mold belum dibuat, kopong. Beberapa mold belum dibuat, jadi nanti bahan datang, mold dibuat, lanjut lagi. Jadi sekarang gue akan fokus apa istilahnya ya, trimming atau apa, membersihkan atau mengerjakan yang udah sempet ada aja. Sekarang mungkin ada pekerjaan yang kepending banget itu ini. Gue sempat bikin pre-order bolt ya. Awalnya gue mau rilis seperti ini, tapi secara pribadi setelah gue tes untuk mengamplasnya, diginiin, itu susah untuk rata. Sedangkan kalau dipotong itu, karena ini resin ya, susah dipotong kecuali pas masih lembut. Jadi gue akan buat ulang moldnya dengan model sprue aja, jadi nanti bakal lebih easy to use. Jadi kalian tinggal potong dan rapiin seperlunya aja, nggak usah kayak yang sekarang. Jadi ya itu dulu. Oke, gue akan balesin komen. Off. Oke, gue akan balesin komen sekarang ya. Ini buat yang kalian nggak tahu nih, tripodnya dari berdiri. Ini setting meja gue yang baru. Tools Gundam gue udah pindah semua, itu tools Gundam. Sekarang isinya pigment, resin, alkohol. Ya, saya lihat berantakannya. Oke, kita akan jawabin komen kalian. Jolly, buka. Mana bukanya? Oke. Halo Om Eno Raharjo, Bondan,
Rizkani Nur Iman, Alif Setiawan, Fakri Rahmadani, Fahrizi, Handewa. Oh, ini tukang yang ngerjain resin, yang kesiksa sama resin bertahun-tahun ya. Selamat untuk Anda. Andris, oke, Ribuan Lestari, Eko Alamsyah, Jeffrey, Fast, Konak. Kok lupa nih nama aslinya orang ini. Om Gandhi, halo. Elvis, Wanda, ini yang kasih gua kesempatan punya kit resin nih. Crispy, asik ya Mat, asik banget, gila. Nightmare sebelum tidur, belum tidur nightmare udah dateng, ngilen re. Kalau nggak ngalamin sendiri emang orang nggak bisa appreciate hasil kerja resin kit yang udah finish. Bener Om, gue dulu cuman bisa membayangkan dari cerita-cerita orang, tapi sekarang setelah gue pegang sendiri, gue bisa bilang anjing banget. Fitro, halo Om Fitra, ini kayak yang di Lampung kalau nggak salah. Jadi sekarang kerjaan gue tuh nih. Ini punya Om Hendarto, akhirnya yang kemarin hilang ketemu. Mulut gue berserakan. Oke lah kalau gitu sekarang gue tutup dulu. Semoga berguna ya, walaupun tidak terlalu banyak yang berguna. See you next time and bye.